Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anastari dengan NIM 1052001 dengan dua teman kelompok saya, yaitu Muhammad Tegar Ramadan dengan NIM 105200019 dan Muhammad Riyadi dengan NIM 105200033. Di sini kami akan menyebarkan hasil laporan pengujian sistem informasi inventaris PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional menggunakan metode white box dan black box testing. Sistem yang kami uji merupakan sistem inventaris data barang pada PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Perusahaan ini melayani pembelian aspal hot mix untuk pembuatan jalan. Data barang tersebut berisi bahan-bahan pembuatan proyek perbaikan jalan. Kami melakukan pengujian pada salah satu menu di sistem informasi ini. Pengujian dilakukan pada software berbasis bahasa pemrograman PHP. Perangkat lunak ini memiliki struktur menu sebagai berikut, yaitu 1. Profil admin. Pada profil admin terdapat menu-menu, yaitu data kontrak, validasi, stok penyimpanan, data alat. Lalu profil kedua itu profil pegawai. Pada profil pegawai terdapat menu-menu yaitu sebagai berikut, yaitu kontrak, pembelian, transaksi kerja, stok penyimpanan, data kerja harian, data alat tersedia, data alat terpakai. Lalu pada profil ketiga yaitu profil pemilik. Pada profil pemilik hanya terdapat satu menu, yaitu menu laporan. Pengujian dilakukan pada menu data kontrak yang terdapat di profil admin. Pada menu ini terdapat form data kontrak yang berfungsi untuk menyimpan input dari setiap field ke dalam database. Berikut merupakan spesifikasi dari form data kontraktor. Field nama kontraktor memiliki tipe data facade dengan panjang 100. Field nama proyek memiliki tipe data facade dengan panjang 50. Field panjang jalan memiliki tipe data integer dengan panjang 11. Field lebar jalan memiliki tipe data integer dengan panjang 11. Field ketebalan jalan memiliki tipe data integer sepanjang 11. Field tanggal kontrak memiliki tipe data date. Field tanggal selesai memiliki tipe data date. Dan field data kontrak memiliki tipe data integer sepanjang 11. Pengujian pada sistem ini menggunakan dua metode, yaitu black box dan white box, di mana kedua metode tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem layak untuk diimplementasikan dan dapat digunakan oleh calon pengguna. Dengan menggunakan kedua metode pengujian ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kombinasi penggunaan dua metode testing tersebut dapat menemukan lebih banyak kesalahan, di mana kesalahan berupa struktur logika dapat diidentifikasi menggunakan metode white box, sedangkan untuk kesalahan fungsionalitas software bisa ditemukan dengan menggunakan metode black box. Pada pengujian white box, kami menggunakan teknik branch testing. Teknik ini berfokus pada evaluasi setiap percabangan dalam alur program dengan memahami setiap cabang dalam kode. Pengujian dapat memastikan bahwa setiap kemungkinan jalur eksekusi telah diuji, sehingga meningkatkan cakupan pengujian secara keseluruhan. Metode ini menuntut seorang penguji untuk memiliki pengetahuan tentang pemrograman yang diuji. Pada metode black box, kami menggunakan teknik decision table. Dalam pengujian ini terdapat berbagai skenario dan kondisi yang harus diuji untuk memastikan bahwa perangkat lunak beroperasi dengan benar di bawah berbagai situasi. Pada proyek ini pengujian berfokus pada alur logika dan fungsionalitas dari software. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar berjalan sesuai alur logika program serta menjamin software berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang telah ditetapkan. Diharapkan hasil pengujian ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas software sesuai dengan tujuan dilakukannya pengujian software, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan dapat berfungsi dengan baik. Oke, baiklah. Di sini saya Muhammad Tegar Ramadan mewakili teman-teman saya. Kami akan melakukan pengujian pada sistem inventaris PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Kami melakukan pengujian black box testing dengan teknik decision table testing, di mana lingkungan yang kami uji yaitu pada profil admin, kemudian pada menu data kontrak. Nah, pada menu data kontrak tersebut memiliki sebuah form data kontraktor yang berisi field-field sebagai berikut, yaitu pertama nama kontraktor,
kedua nama proyek, ketiga panjang jalan, keempat lebar jalan, kelima ketebalan jalan, selanjutnya tanggal kontrak, dan yang terakhir harga kontrak. Kemudian untuk test case yang telah kami rancang ada di samping ini, yaitu terdapat 8 kondisi dan 2 aksi, di mana kedua aksi tersebut dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian berdasarkan skenario. Pada skenario 1 akan menghasilkan aksi 1 atau aksi 1 bernilai true karena semua kondisinya bernilai true. Kondisi 1 sampai 8. Maksudnya adalah inputan dari tiap field sesuai dengan fungsionalitas atau sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, baiklah kita inputkan nama kontraktor Bima Sakti, nama proyek pembangunan flyover Sekeloa, panjang jalannya 150, lebar jalannya 2, ketebalan jalannya 10, tanggal mulainya pada tanggal 23 Januari 2024 dan selesai di tanggal 22 Maret 2025. Oke, untuk harga kontraknya sesuai 28 miliar. Selanjutnya, jika kita mengklik tombol simpan, maka seharusnya aksi yang terjadi adalah AC01, yaitu berhasil menyimpan data. Nah, baiklah, dapat dilihat outputnya berupa simpan data sukses atau berhasil menyimpan data. Maka pada test case 1 hasilnya dapat dikatakan sesuai atau valid. Selanjutnya di skenario kedua. Skenario kedua aksi yang dihasilkan adalah pesan error. Ini terjadi karena pada test case kedua terdapat satu kondisi yang bernilai false atau salah atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Maka hasil yang terjadi adalah AC2 atau aksi pesan error. Baiklah, kita lakukan pengisian pada form tersebut dengan mengosongkan nama kontraktor. Kita kosongkan dan tanggal kontraknya kita sesuaikan. 22 Maret. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk menyimpan data tersebut. Nah, di sini muncul sebuah pesan error nama kontraktor. Nama kontraktor harus diisi. Baiklah, hasil tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan. Atau dapat dikatakan hasil uji sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka dapat dikatakan valid. Nah, sebenarnya banyak kombinasi untuk test case ini, yaitu pada kondisi 1-8, jika terdapat minimal satu kondisi yang bernilai false, bisa minimal satu atau lebih, maka hasil berupa aksi yang dijalankan adalah aksi 2, yaitu untuk menampilkan pesan error. Oke, selanjutnya cukup untuk pengujian yang sudah kami lakukan, di mana kedua test case tersebut sudah mewakili tujuan untuk kami melakukan pengujian ini, yaitu untuk memastikan bahwa form tersebut dapat menyimpan data dengan baik ke database. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan penjelasan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kesimpulan dari teman-teman saya yang telah menjelaskan mulai dari pendahuluan sampai pengujian black box mengenai sistem informasi inventaris PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional.
Dari yang teman-teman saya yang telah menjelaskan black box sebelumnya, bisa dilihat pengujian hasil black box dapat dikatakan hasil uji berhasil dan valid untuk tes skenario pertama dan tes kedua. Kedua tes case tersebut valid ya. Hasil dari pengujian di atas menyatakan bahwa form data kontraktor dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsionalnya. Kedua tes skenario dapat berjalan dan menghasilkan hasil uji yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Decision table memastikan bahwa aksi yang dihasilkan merupakan pengaruh dari kondisi itu yang terjadi. Aksi berupa berhasil menyimpan data merupakan pengaruh dari input yang bernilai benar sesuai dengan spesifikasi. Jika terdapat minimal satu input yang bernilai 0, artinya seperti test case 2, dia akan menghasilkan pesan error. Dan begitu seterusnya. Baik, maka kesimpulan pengujian pada data kontraktor ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu white box dengan menggunakan teknik branch covered and black box menggunakan teknik decision table. Dalam proyek ini, pengujian ini tidak ditemukan adanya cacat atau apapun yang keliru pada functional software. Pada metode white box, testing dengan teknik branch coverage, software ini diuji struktural. Seluruh percabangan pada baris program diuji untuk menemukan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang tercipta. Hal yang menjadi tantangan saat menerapkan pengujian ini adalah seorang penguji harus menguasai bahasa pemrograman yang digunakan pada software tersebut, karena penguji harus dapat mempengaruhi alur dari yang program ini uji. Lalu pada penggunaan metode black box yang menggunakan teknik decision table, dengan pendekatan sebagai pengguna, pengujian dapat melibatkan end user atau orang awam, karena pengujian dengan metode black box ini tidak harus mengharuskan penguji memiliki mengetahui atau pengetahuan terkait software, karena pengujian ini bertujuan untuk mengecek perangkat berjalan sesuai dengan standar atau fungsi yang diharapkan. Kedua metode pengujian ini dapat saling melengkapi sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang akurat dan dapat dijadikan landasan untuk dilakukan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan software yang dibuatkan itu memiliki kualitas yang baik. Baik, demikianlah beberapa hal yang saya bisa dapat jelaskan dan teman-teman saya yang sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau kesalahan kata yang telah teman-teman saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera.